Karena hari tanggal 14 ya, jadi pengumuman, besok itu buku kedua gue launching. Dan cuma bisa diakses di link yang ada ya. Gue nggak taruh di e-commerce kayak Tokopedia atau Shopee. Mungkin gue sedikit jelasin aja ya. Jadi kalau buku kedua ini sebenarnya bisa semua orang baca, gitu ya. Semua orang bisa akses. Nggak ada batasan usia, pokoknya sejauh bisa baca ya, berarti bisa untuk akses buku ini. Nah, jadi buku kedua gue ini judulnya Ketidakpastian Menuntun pada Kepastian. Memang kelihatannya kayak kok jadi kita akan membahas ketidakpastian gitu ya. Kayaknya ketidakpastian itu kan maknanya negatif gitu ya. Iya, karena sebenarnya lebih banyak mengupas tentang ketidakpastian hidup. Jadi buku kedua ini temanya tentang realita kehidupan. Nih gue suaranya kecil aja ya karena capeknya dari malam tuh belum kelar gitu ya. Karena kalau ya belum genep tuh gue-nya banyak mikirin. Nah, jadi buku ini sebenarnya kenapa gue bahas realita ya? Kenapa gue bahas tentang kenyataan hidup? Karena menurut gue setiap orang itu harus menerima hidup apa adanya gitu. Hidup dalam fantasi yang kita bangun sendiri itu bikin capek gitu ya. Karena sebenarnya fantasi itu ya kenyataan yang kita bangun sendiri itu sebenarnya nggak membuat kita lebih baik gitu. Mungkin enak tapi cuma sementara gitu ya. Jadi gue bahas realita kehidupan supaya banyak orang lebih terbuka tentang ini loh hal-hal yang akan terjadi gitu ya, hal-hal yang akan kita alami di dunia ini. Ya ada enaknya tapi lebih banyak gak enaknya ya. Ada senengnya tapi lebih banyak sedihnya. Ada untungnya tapi sebenarnya lebih banyak kerugiannya gitu. Jadi menurut gue makna kehidupan itu adalah kebutuhan setiap orang. Makna kehidupan itu gak cuma kebutuhan bagi orang-orang muda aja, tapi sebenarnya semua orang. Karena gue perhatikan ada juga yang udah usia 60, 70 masih sebenarnya mencari sebenarnya gue tuh hidup buat apa gitu. Nah gue bacain sedikit ya. Ini gue tulis di awal buku ya. Kayak gini. Lihat kehidupan di sekitar kita, banyak hal yang gak benar udah dianggap kebenaran. Hal yang gak biasa udah dianggap sebagai hal yang normal. Kerugian, ketidakadilan, penderitaan, kesedihan, semua yang tadinya kita anggap gak normal itu jadi biasa aja, jadi normal gitu ya. Yang dulu kayaknya dianggap tabu gitu ya, sekarang udah dianggap biasa aja. Dulu yang orang itu sembunyi-sembunyikan, sekarang malah orang tuh bangga banget untuk melakukan hal itu. Coba perhatikan ini, yang benar malah gak viral, tapi yang salah malah cepet banget viralnya. Yang kaya tambah kaya, yang miskin makin miskin. Gak bisa lagi menilai orang dari penampilan. Kebanyakan penipu justru punya tampilan yang menarik, ya gak? Wajah yang meyakinkan, tapi yang tulus malah sering gak dianggap. Katanya tekun pangkal kaya, aku udah tekun tapi mana kayaknya. Yang disimpan dan dijaga dengan hati-hati malah gampang hilang, tapi pas ditaruh sembarangan malah gak hilang-hilang. Perkataan para ahli udah gak lagi disukain sama banyak orang ya. Tapi justru suara dari orang yang ngaku-ngaku lebih ahli daripada para ahli justru lebih banyak mendapatkan kepercayaan. Katanya harus sekolah biar jadi manusia. Selesai sekolah pun belum dianggap berhasil sebagai manusia.
korban malah dianggap sebagai pelaku, tapi pelaku ngerasa dirinya yang paling menderita. Ya, yang dikejar-kejar malah nggak dapat, tapi ketika nggak dikejar malah datang sendiri. Kukira kekayaan adalah segalanya, tapi ketika sudah kumiliki segalanya malah kehilangan segalanya. Apakah emang hidup itu seperti ini ya? Dan gimana gue bisa tetap waras di tengah dunia yang udah gak waras ini? Sampai kapan kita bisa bertahan menghadapi semua penderitaan ini? Jadi gak kebetulan kalau lo yang dengerin video ini nih mendengarkan sedikit dari buku gue gitu ya, karena buku ini sebenarnya adalah proses pencarian makna hidup selama 70 hari dengan mempertimbangkan hitam putihnya dunia ini. Buku ini membongkar satu persatu tentang pandangan kita terhadap kehidupan. Gue percaya cuma kebenaran yang bisa buat orang itu sadar dari kebodohannya, dan akhirnya setiap orang tahu bahwa mereka punya keputusan untuk memilih perspektif seperti apa yang mereka mau pakai untuk memandang dunia ini. Ya, jadi begitulah yang gue tulis ya. Buku kedua ini kurang lebih ada 340 halaman ya. Dan sebenarnya karena gue mempersiapkan buku ini untuk setiap orang bisa baca, gue bener-bener pakai kalimat yang sederhana ya. Gue nggak ngomongin hal-hal yang terlalu jelimet, tapi gue akan bongkar aja apa yang gue perhatikan dari kehidupan sekitar. Jadi kalau misalnya tertarik nanti ya tanggal 15 jam 2 siang udah bisa akses buku gue yang kedua ini. Nanti kalau misalnya udah bisa akses bukunya, boleh langsung baca dan kasih review ya yang membangun gue supaya bisa bikin buku ke depannya lebih baik lagi. Ya begitulah. Gue senangnya kalau misalnya udah selesai tulis buku itu, gue bisa belajar lebih baik lagi gitu ya. Nanti di buku ketiga mau bikin apa lagi ya, di buku keempat mau bikin apa lagi ya. Ini aja tahun depan tuh gue udah kepikir untuk mau bikin buku tapi kolaborasi sama beberapa orang. Jadi kayak antologi gitu ya. Entah antologi atau mungkin kita langsung membahas satu topik tapi beda pandangan gitu, nggak apa-apa. Tujuannya supaya lebih banyak orang bisa mempertimbangkan nilai atau pengalaman kita untuk melihat kehidupan dari sisi yang berbeda. Itu aja, jangan lupa ya akses semua buku kedua besok tanggal 15 Agustus jam 2 siang baru bisa diakses di Mayar ID.